Bentar ya, Pak. Oke. Jelas ya? Jelas. Suara jelas Bapak Ibu? Jelas nggak? Jelas. Oke. Jelas, Komandan. Jelas. Jelas, Pak. Siap, Bos. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan Albinus tadi, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zero to Hero GK Invest Pontianak ya di webinar kita pada malam hari ini. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah membahas dari sangat basic sekali, yaitu apa itu forex ya yang pertama, lalu soal legalitas broker, bagaimana sih sistem kerja broker, transaksi kita ya, yang katanya itu kan OTC, over the counter, itu seperti apa, itu semua sudah kita jelaskan. Yang belum berkesempatan, Bapak Ibu tinggal nonton video rekamannya ya, karena sudah kita bahas secara lengkap. Karena apa? Banyak semua trader itu nggak ngerti bagaimana sih sistem, belum mengerti bagaimana sistem transaksi di trading forex ini ya. Terutama misalnya kita melakukan buy. Kalau kita untung, siapa yang rugi? Kalau kita rugi, siapa yang untung? Sebenarnya kita ini beli, transaksi kita ini dilempar kemana? Seperti itu. Lalu broker, ciri-ciri broker yang bagus itu seperti apa? Ciri-ciri broker yang tidak bagus ataupun biasa orang dengan kata-kata bandar, broker bandar itu seperti apa? Ya, lalu broker-broker yang harus dihindari itu seperti apa? Nah, itu semua sudah kita bahas sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, bahkan lanjutannya lagi kita sudah membahas MetaTrader ya. Banyak dari trader-trader pemula itu tidak mengerti cara menggunakan MetaTrader ini seperti apa. Begitu banyak tools dalam aplikasi MetaTrader ini ya, banyak yang belum mengerti bagaimana cara close setengah ketika kita ada posisi, banyak juga yang tidak mengerti bagaimana cara menggabungkan indikator, bahkan secara simpelnya aja bagaimana cara menambahkan pairnya pun banyak yang belum mengerti, cara pasang stop loss, cara pasang take profit ya. Nah, itu banyak sekali. Jadi silahkan ya ditonton ulang aja Bapak Ibu rekamannya. Oke. Nah, kembali ke tema malam hari ini yaitu dasar analisa teknikal. Nah, kita dalam trading itu pasti menggunakan analisa, karena analisa itu adalah memprediksikan. Yang kebetulan kita ini trading, maka yang kita memprediksikan adalah pergerakan harga ke depan itu bakalan kemana. Yang tujuannya nanti hasil akhirnya itu nanti adalah kita itu mempunyai sebuah keputusan setelah kita menganalisa apakah itu buy, beli ataupun jual seperti itu. Nah, penting nggak analisa yang dipertanyakan Albinus tadi? Sangat penting, ya. Analisa itu sangat penting, Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak analisa, itu sama aja seperti kita ya untung-untungan berspekulasi, ya. Nah, jadi itu kalau sudah untung-untungan tidak ada analisa, tidak ada dasar analisa, itu sangat kacau sekali tradingannya. Itu seperti kita yang baru kenal trading, baru pertama kali lihat MetaTrader, baru pertama kali lihat chart, melihat harga, kita disuruh, menurut kamu ini mau naik atau turun? Kita bingung. Ya, ujung-ujungnya kita pakai feeling aja, pakai pikiran sendiri. Mau buy atau sell? Nah, ujung-ujungnya pakai feeling aja. Ini nampaknya naik nih, kita buy. Dan hasilnya kan kita udah tahu semua Bapak Ibu. Saya rasa 90% yang mengikuti seminar ini sudah pernah di fase itu. Pertama kali lihat chart, nggak ngerti apa-apa, suruh prediksi. Mau naik atau turun. Nah, jadi analisa itu cukup penting. Nah, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah 4 dimensi penting dalam menganalisa market, Bapak Ibu. Ya, ini 4 dimensi penting dalam menganalisa market. Yang pertama itu why, ya. Kenapa kita harus menganalisa? Ya. Yang pertama itu adalah why, lalu why ini bisa dijawab dengan oleh kita melihat makroekonomi. Jadi misalnya kita mau berinvestasi nih, kita mau trading, misalnya kita ingin trading di GBP USD ataupun di saham, misalnya di indeks Dow Jones misalnya.
ya, ataupun di indeks Hang Seng seperti itu. Maka tugas kita sebagai investor ataupun trader adalah melihat, kalau yang kita misalnya Dow Jones berarti kita melihat makroekonominya Amerika. Nah, ekonomi Amerika ini secara global, secara makro itu apakah bagus? Apakah bisa membuat berpotensi si Dow Jones-nya ini bakalan naik atau malah berpotensi bakalan turun seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, what? Ya. Apa yang membuat si Dow Jones-nya tadi bisa turun ataupun bisa naik? Apa-apa saja, maka kita perkecil lagi, kita bedah lagi satu-satu. Misalnya yang membuat Dow Jones ini berpotensi untuk naik adalah karena Amerika penganggurannya, tingkat penganggurannya sudah menurun. Nah, seperti itu. Ya. Lalu juga suku bunganya sudah dinaikkan misalnya. Inflasinya juga stabil. Ya. Lalu yang lain-lainnya juga stabil, indeks harga-harga barang dan jasa stabil. Nah, itu kan indikator-indikator ekonomi di Amerika sudah membagus, ya, sudah bagus, maka kita saatnya nih untuk memulai investasi di indeks. Kalau kita di forex misalnya di GBP USD, terutama GBP USD, berarti yang harus kita lihat adalah makroekonomi dari kedua negara ini, terutama pound sterling Inggris, ya, terutama negara Inggris. Kita lihat lagi makroekonomi di Inggris itu seperti apa. Lalu kita bedah lagi ke dalam, apa yang membuat makroekonominya ini bagus seperti itu. Lalu yang ketiga, where, di mana kita akan beli, di mana kita akan jual, itu jawabannya pakai technical analysis, Bapak Ibu. Jadi kita dijawabnya dengan analisa teknikal. Kita sudah melihat ekonominya bagus, kita sudah lihat di bedah semuanya akan berpotensi membuat misalnya GBP USD bakalan naik. Maka yang selanjutnya adalah kita harus menguasai analisa teknikal untuk menentukan di harga berapa cocoknya kita akan beli GBP USD ini, di harga berapa cocoknya kita akan membeli indeks Dow Jones tadi, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah when. Kapan kita belinya? Apakah begitu kita buka chat langsung beli aja gitu? Kapan? Kita sudah analisa nih. Oh, ini sepertinya mau naik memang. Teknikalnya ini mau naik, di harga ini mau naik. Kapan? Ketika harga breakout support ini, ya, maka dia turun. Ketika harga break resisten, maka ini bakal lanjut naik. Kapan kita belinya? Ya, pada saat breakout itulah kita baru beli. Misalnya kita menggunakan strategi breakout seperti itu. Jadi keempat inilah dimensi penting dalam menganalisa market, Bapak Ibu. Jadi semuanya itu sebenarnya penting. Ya, semuanya itu penting. Terutama yang paling penting itu bagian nomor 3 dan nomor 4. Karena kalau kita pun ngerti, misalnya kita sarjana ekonomi, ngerti semua fundamental ekonomi dari sebuah negara, kita pandai baca semua, tapi kita nggak ngerti technical analisisnya, kita nggak ngerti kapan saatnya beli dan jual, seperti itu. Nah, itu bahaya juga. Kita tahu harga mau naik, tapi kita nggak tahu di mana kita akan beli, di mana kita akan jual, dan kapan belinya, dan kapan jualnya. Nah, itu 4 dimensi penting dalam menganalisa market, Albinus. Oke. Nah, Pak Alam. Ya. Kalau ngomongin soal analisa market, sebenarnya ada berapa jenis sih Pak analisanya, Pak? Oke. Jenis analisa ya. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya langsung aja di chat, ya. Oke. Nah, sebenarnya ada 3 jenis analisa dalam trading, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah analisa fundamental, yang kedua analisa teknikal, yang ketiga itu analisa sentimen pasar. Ya. Nah, yang pertama itu adalah analisa fundamental, yaitu apa itu analisa fundamental? Analisis yang didasarkan pada situasi kondisi ekonomi, politik, dan keamanan secara global ataupun secara regional
yang berbeda tergantung negara asal, bursa indeks saham, ataupun perusahaan yang mengeluarkan saham, atau negara yang mata uangnya diperdagangkan, Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya seperti tadi indeks Dow Jones. Indeks Dow Jones yang mengeluarkan negara mana? Berarti kan negara Amerika. Berarti yang kita analisa itu adalah situasi kondisi ekonomi di Amerika, politik di Amerika, keamanan secara global di Amerika ataupun regional sendiri di Amerika, itu yang kita analisa. Nah, seperti itu. Ataupun perusahaan yang mengeluarkan saham. Nah, misalnya di Indonesia ada perusahaan Bank BCA, maka yang kita analisa adalah ya perusahaan yang mengeluarkan saham itu. Bagaimana laporan keuangannya, apakah pengeluarannya di tahun ini lebih banyak pemasukannya dibandingkan pengeluarannya, apakah utangnya makin bertambah atau enggak. Nah, itu yang kita analisa. Itu namanya analisa fundamental, Bapak Ibu. Jadi kita menganalisa ekonomi dari sebuah negara. Kita menganalisa politik yang sedang terjadi di sebuah negara. Kita menganalisa keamanan, baik secara negara per negara, ataupun perusahaan per perusahaan di negara tersebut, ataupun secara global. Nah, seperti virus COVID-19 ini, itu dia secara global, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan analisa fundamental. Lalu yang kedua, itu analisa teknikal yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, apa itu analisa teknikal? Ya, dalam forex itu analisa teknikal itu mempelajari tentang pergerakan harga yang sudah terjadi, Bapak Ibu. Ya, yang sudah terjadi sebelumnya, tujuannya apa? Untuk menggambarkan ataupun untuk memprediksikan arah pergerakan harga yang akan datang. Jadi dengan kita mempelajari ya pergerakan harga yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, itu kita bisa memprediksikan arah pergerakan harga selanjutnya. Nah, itulah makanya kita menggunakan analisa teknikal itu cukup melihat chart aja, ataupun ya trader itu cukup melihat candlestick aja, seperti itu. Nah, yang ketiga, analisa sentimen pasar. Nah, ini yang banyak orang tidak menggunakan ataupun tidak mempelajarinya. Ya, karena ini memang nanti dia gabungan antara analisa fundamental dan analisa teknikal. Apa itu analisa sentimen pasar? Yaitu sikap kesepakatan bersama dari para pelaku pasar. Jadi kesepakatan bersama dari para trader, Bapak Ibu. Ya, ataupun ya konsensus dari para trader untuk mengantisipasi pergerakan harga dalam suatu kondisi tertentu. Nah, sikap ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor fundamental dan teknikal. Makanya kita itu orang itu tidak banyak yang menggunakan analisa sentimen pasar. Karena kalau kita fokus ke teknikal, ke harga itu sendiri, kita bisa melihat sentimen pasar ini cenderung bullish atau bearish, seperti itu. Termasuk di dalamnya pola pembentukan harga di saat rilis data ekonomi ataupun berita global yang dianggap penting. Ya, lalu juga aneka faktor tersebut secara bersama membentuk suatu persepsi komunitas pasar investasi ataupun falas ataupun forex sendiri, Bapak Ibu. Jadi analisa sentimen pasar ini adalah kesepakatan para pelaku investor ataupun trader. Misalnya suku bunga Amerika dirilis, suku bunga dinaikkan. Maka para pelaku ini ya, dia berkomitmen, memiliki komitmen masing-masing. Wah, ini saatnya untuk beli USD. Dan ternyata komitmen ini banyak yang menggunakan, semua para investor itu, para trader itu bersepakat untuk buy, maka terjadilah sentimen pasar bullish di USD, Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh lagi di sini Bapak Ibu kalau mau melihat analisa sentimen pasar, ini hanya untuk indikator tambahan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa ke websitenya Commitment of Trader. Ini lagi saya tampilin sebentar.
Oke. Jadi Bapak Ibu ke Google tulis saja commitment of trader ya. Ini seperti ini, saya ulangi lagi ya. Jadi tulis saja nih commitment of trader lalu pilih yang cftc.gov ya. GOV. Ya, klik aja. Lalu Bapak Ibu akan masuk kemari. Ini hanya indikator tambahan untuk wawasannya, terutama untuk kita yang bisa berbahasa Inggris. Nah, ini mungkin ngerti apa nih website ini, ngerti seperti itu. Nah, saya bahasa Inggris saya itu tidak terlalu bagus, tapi saya berusaha untuk mengerti apa ini ya. Ada usaha, ada hasil biasa Bapak Ibu ya. Oke, lalu Bapak Ibu ke bagian bawah, ini Bapak Ibu baca aja. Dia akan website ini akan memberikan laporan-laporan update ya. Sebenarnya pasar ini lebih banyak itu misalnya USD, lebih banyak yang nge-buy atau yang nge-sell seperti itu. Nah, ini seperti ini. Kalau yang untuk yang gold Bapak Ibu bisa kemari, ini yang untuk forex bisa klik yang ini ya. Jadi nanti munculnya itu seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini kan Canadian dollar, berarti ini CAD, mata uang Kanada ya. Itu aset manager, perusahaan-perusahaan aset manager ataupun institusional ya. Perusahaan-perusahaan aset manager itu lebih banyak memegang posisi long ataupun buy. Jadi long ini artinya buy, short ini artinya sell. Long sebanyak 65.203. Sedangkan untuk jualnya hanya 11.000-an. Jadi dari aset manager ini mereka banyak mengambil posisi buy di Kanada. Maka kalau kita ke chart USD Kanada, itu USD-nya itu cenderung bakalan turun. USD Kanadanya itu grafiknya cenderung bakalan turun. Karena lebih banyak yang mengambil posisi long ataupun buy. Begitu juga ini leverage fund ini kita lihat di sini. Mereka juga lebih banyak mengambil posisi buy, ini 50 ribuan, sedangkan jualnya hanya 24 ribuan. Lalu ini juga ada reportable, ya, longnya juga lebih tinggi 17.000, sedangkan sell-nya hanya 1.000-an lebih. Ya, tapi Bapak Ibu lihat ini, dia biasa kalau saya nggak salah entah seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali dia akan update. Ini kebetulan data terakhir 29 Juni. Ya. Di sini juga non reportable position, nah ini 43.000, 18.000. Jadi nggak heran kalau melihat USD Kanada sekarang, ya USD Kanada sekarang, ini lagi turun secara daily-nya, ya, ini lagi turun seperti itu. Nah, kalau kita jangan juga Bapak Ibu begitu melihat di CFTC tadi banyak yang buy Kanada, Bapak Ibu langsung ke chart, langsung buy gitu loh. Nggak seperti itu modelnya. Nggak semudah itu juga. Jadi Bapak Ibu harus cocok-cocokkan lagi, itu hanya dijadikan sebagai indikator tambahan. Nah, kalau Bapak Ibu mau memperdalaminya silakan, apa itu CFTC, silakan buka YouTube, ada juga yang membahas seperti itu. Tapi itu bukan pure satu-satunya jalan untuk kita kalau menguasai laporan itu kita langsung bisa sukses trading, konsisten, itu enggak. Karena tergantung modal kita juga. Itu aset-aset manajer itu kan yang jelas modalnya kan besar. Nah, seperti kita modalnya depositnya cuma $1.000, habis itu entry-nya 1 lot lagi. Ya, itu kan di kedua kali kedip mata pun bisa hilang. Tapi 2 kali kedip mata pun bisa profitnya luar biasa seperti itu. Ya. Nah, begitu juga di bawah sini, ini Japanese yen segala macam seperti banyak. Jadi ini hanya untuk ya tambahan lah untuk Bapak Ibu. Gimana sih sentimen pasar itu terhadap market ya? Oke. Terus lanjut. Oke, itu aja Nus. Jadi ada 3 jenis. Ada 3 jenis ya Pak. Ya.
tema kita kan malam ini kan teknikal nih Pak, analisa teknikal Pak. Ya, Di situ Bapak sebutkan bahwa analisa teknikal ini kita bisa memprediksi pergerakan harga ke depan dengan melihat sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya Pak. betul. Gimana sih Pak, kok bisa analisa teknikal ini memprediksi arah harga ke depan dengan histori atau data harga yang sebelumnya Pak? Kok bisa Pak? Ya, oke. Screenshot, Mas. Nah, kenapa bisa ya? Karena teknikal itu memiliki prinsip juga. Jadi ada 3 prinsip dasar analisa teknikal, Bapak Ibu. Ya, kenapa orang bisa meyakini dengan mempelajari analisa teknikal bisa memprediksikan harga di masa yang akan datang. Nah, apa aja itu prinsipnya, Bapak Ibu? Ya, ini kita bahas juga. Yang pertama, prinsip dasar analisa teknikal itu adalah market bergerak di dalam tren, Bapak Ibu. Ya, market bergerak di dalam tren. Nah, jelas ya sampai sini ya? Suara jelas kan? Jelas. Oke. Market bergerak di dalam tren. Maksudnya apa? Artinya market itu pasti bergerak di dalam tren. Ya, baik itu tren bullish ataupun tren bearish ataupun market itu sedang sideways. Jadi tugas kita sebenarnya sebagai seorang trader yang pertama adalah mengerti bagaimana cara mengidentifikasi tren. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini nah, ini harga naik. Terus harga turun. Ya. Harga naik lagi. Harga turun lagi. Terus naik dan nggak turun-turun, kok naik terus. Karena trennya lagi up. Jadi selama trennya up, ya harga tuh cenderung bakalan naik terus. Nah, tugas kita mempelajari gimana sih cara mengidentifikasi tren nih, kapan dia up dari down ke up, dari up ke down, dari down ataupun dari up, lalu tiba-tiba sideways seperti itu. Sebenarnya itu aja tugas seorang analisa teknikal. Nah, banyak dari kita itu sangat sulit sekali karena apalagi market forex itu kadang-kadang dia sudah contoh seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang market itu dia sudah membuat ini. Nah, menurut kita ini harga sudah lower low sedikit. Padahal ini kan belum breakout nih harga nih. Bodinya belum breakout. Makanya kita butuh mempelajari ya analisa teknikal supaya kita mengerti apakah trennya sudah berubah atau trennya masih up. Beda ceritanya dengan ini. Ketika harga seperti ini, lalu harga ini dan ini juga dia sudah tertahan, high-nya itu sudah menurun lebih sedikit dan low-nya juga sudah lebih rendah, lower low. Maka ini trennya sudah berubah. Yang sebelumnya itu tren up, ya, yang sebelumnya trend up ini berubah menjadi trend down seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Nah, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengerti dulu prinsip dasar analisa teknikal, yaitu yang pertama market move in trend. Nah, seperti itu. Jadi ingat di kepala kita ya, market bergerak di dalam trend. Trennya market itu bukan naik terus gini, enggak Bapak Ibu, naik terus sampai jebol ini layar komputer ini, layar monitor ini, enggak seperti itu. Market forex itu trennya itu dia pasti bergelombang, zigzag. Nah, seperti itu. Habis naik pasti ada koreksi turunnya, habis naik ada koreksi turunnya. Ada juga habis naik koreksi turun, ternyata dia enggak koreksi, perubahan tren menjadi trennya makin turun. Dimanapun Bapak Ibu belajar, ya dimanapun Bapak Ibu belajar, enggak bersama GK Invest Pontiannya, enggak bersama saya aja,
ketika membahas tren, pasti Bapak Ibu mempelajari higher high, higher low, lower high, lower low. Kemanapun Bapak Ibu belajar, pasti itu yang diajarin Bapak Ibu. Bedanya hanya saja kalau Bapak Ibu belajarnya sama orang luar negeri, itu bahasanya bahasa Inggris. Nah, kalau kita di sini kan bahasa Indonesia. Tapi yang dipelajari ini juga trend up. Ciri-cirinya adalah higher high, higher low. Trend down, ciri-cirinya adalah lower low, lower high. Itu aja, kemanapun. Sekarang tuh tugas kita ngapain? Kita bisa nggak mengaplikasikannya dengan baik di chart pada saat kita trading, seperti itu loh. Nah itu yang perlu, yaitu yang harus kita latihan. Nah malam hari ini kita nggak mempelajari langsung praktek di chart, nggak. Itu nanti episode selanjutnya. Malam hari ini saya hanya menginformasikan kepada Bapak, Ibu, ataupun yang mudah tahu ini untuk lebih mendalaminya lagi. Nah, untuk lebih mengingat lagi bahwasannya market itu bergerak di dalam tren. Itu yang pertama, prinsip dasarnya. Nah tadi kan saya katakan ada 3 ya. Ini Pak Alam, Ya. ada pertanyaan dari Pak BM Satrio ini katanya, pada time frame berapa kita harus melihat tren? Ini berarti nanti dibahas di pembahasan berikutnya Pak ya? Ya, nanti kita bahas Pak. Nah itu Pak Satrio, nanti kita bahas di pembahasan detailnya itu nanti ada judulnya sendiri Pak. Tapi untuk malam hari ini tergantung, secara singkatnya saya jawab, itu tergantung apa gaya trader Bapak Ibu ataupun sistem yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kalau yang sistem kayak aset manager, big player itu, mereka itu tradingnya di time frame besar Bapak Ibu, di daily minimal. Tapi kalau kita yang tipenya itu scalping, ya itu di time frame-nya pasti time frame yang kecil, ya. Dan di setiap time frame itu zigzagnya itu berbeda-beda, higher low, higher high, lower low, lower high. Bisa aja di M15 higher high, di H1 masih lower low Bapak Ibu. Nah, jadi itu tugas kita untuk mencari kita itu cocoknya di time frame berapa. Nah, begitu juga untuk yang kalau Bapak ini terus bagaimana dengan supply and demand. Nah, supply and demand ini adalah bagian dari support resisten juga Bapak Ibu. Cuman ada filter tersendiri. Support yang tertentu itu, nah itu disebut dengan ya support resistennya disebut dengan supply and demand-nya aja. Nah, itu kita bisa pelajari juga seperti itu. Itu nanti ada di pembahasan berikutnya Pak? Ada. Akan kita bahas. Nah, kalau ada pertanyaan langsung catat aja Bapak Ibu, ketik aja di chatnya. Ini saya lanjut ke prinsip dasar analisa teknikal yang kedua. Ya. History repeat itself. Nah, artinya apa Albinus? Yang jago bahasa Inggris? Waduh. Nah, history apa sejarah itu berulang, Pak? Nah, history repeat itself. Sejarah itu akan berulang dengan sendirinya, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Pergerakan itu yang sudah terbentuk di masa-masa lalu, maka dia akan terbentuk lagi di masa yang akan depan. Makanya ada teori breakout. Karena apa? Biasanya kalau dia breakout resisten, harga bakalan lanjut. Kalau dia breakout support, harga bakalan turun seperti itu. Sama juga seperti cat-cat pattern, Bapak Ibu. Ya, cat-cat pattern ini seperti ini. Bentar. Lagi buka. Oh, ada Bang Faisal kok. Baru tahu kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kelihatan kan? Kelihatan ya? Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ketika harga seperti ini, yang potensi terjadi itu chart pattern apa Bapak Ibu? Triangle, head and shoulder, double bottom, atau double top? Coba dijawab Bapak Ibu di komen. Silakan Bapak dan Ibu. Double top. Double top. Yang lain? Yang lain? Bapak Ibu yang lain? Apa nih yang bakal terjadi?
Ini yang hadir 27, dikurangi 2 kami berarti 25 orang. Head and shoulder. Head and shoulder. Yang lain? Pak Asen, apa kira-kira Pak Asen? Race. Apa? Race. Resisten. Oh, resisten. Oke. Double top. Oke. Nah, yang menjawab double top berarti Bapak sudah tahu apa itu double top. Di kepala kita, ini kalau terjadi double top, berarti kan selanjutnya harga berpotensi untuk turun. Betul, Pak kan? Betul Pak, turun Pak. Kenapa kita bisa memprediksikan harga turun? Karena history repeat itself. Yang sejarah harga yang histori harga yang dulu-dulu, kalau harga sudah membentuk double top, maka potensi harga itu 70-80% harga bakalan turun. Nah, itulah yang disebut dengan history repeat itself, Bapak Ibu. Terus Bapak Satrio juga menjawab resisten. Benar, ini juga resisten di sini. Kalau harga nggak tembus ke atas, maka dia potensi bakalan turun. Kenapa kita bisa berpikiran seperti itu? Itu kan bukan pikiran kita aja. Hanya semata-mata pikiran, enggak. Karena kita melihat dari histori harga sebelumnya, kalau harga itu tidak mampu break, tembus resisten itu, maka harga itu berpotensi bakalan turun. Nah, dari situlah kan kita udah tahu nih. Kalau kita mempelajari analisa teknikal, oh ini harga mau turun. Lalu pertanyaan selanjutnya apa? Di mana kita mau nge-sell? Nah, seperti itu. Kapan kita waktunya untuk nge-sell itu kapan? Kalaupun kita nge-sell nanti, di mana take profitnya? Karena trading itu selalu kita dihadapkan dengan resiko, di mana stop loss-nya? Resiko kita di mana? Nah, itu yang harus kita cari tahu, Bapak Ibu. Dengan mempelajari analisa teknikal, kita bisa tahu itu. Nah, seperti itu. Di sini paham Bapak Ibu ya? Kita lihat. Nah, potensi harga bakalan turun walaupun harganya masih sampai di sini, tapi ini potensi harga ini masih bakalan turun, seperti itu loh. Apakah langsung sell sekarang? Mungkin yang Pak Satrio tadi bilang ini resisten. Mungkin Pak Satrio udah sell dari sini. Tapi kalau yang menggunakan chart pattern menganggap ini bakalan double top ataupun head and shoulder, ya itu banyaknya itu menunggu dulu breakout neckline-nya ini. Nah, seperti itu. Baru dia nge-sell. Seperti ini, harga breakout kita nge-sell. Stop loss-nya di mana? Ya, take profit-nya di mana? Maka panjang ini itu kita kopikan ke bawah, maka take profitnya itu di sini, Bapak Ibu. Ya, take profitnya itu di sini. Nah, seperti itu. Oke? Ada pertanyaan nih Pak. Ya, silakan. Pak Alam, bagaimana dengan trading yang anti SL? Ya. Dengan alasan harga akan kembali ke posisi apabila salah posisi, Pak. Harga akan kembali gitu. Dengan alasan harga akan kembali apabila salah posisi. Nggak masalah. Karena history repeat itself juga. Nah, betul kata Pak Satrio, tergantung berapa banyak modalnya dan tergantung manajemennya. Kalau kita lihat harga itu kan kayak apa ya? Kayak gold lah misalnya. Ya. Dari 18 ke 17, ini balik lagi ke 18, nanti balik lagi ke 16, ya 1600-an, nanti berapa bulan lagi balik lagi ke 1800-an. Nah, itu kan benar kalau kita anti SL, harga akan kembali lagi di situ-situ aja. Cuman kita misalnya beli di harga 1900-an emasnya, gold. Tiba-tiba harga turun ke 1700-an. Balance kita cukup nggak untuk nahannya gitu loh. Kita kan anti SL. Jangan harga turun, margin call, auto cut, tiba-tiba harga baru balik naik. Nah, itu kan konyol juga namanya. Jadi itu kalau masalah anti SL, itu nanti pembahasannya di metode risk
metode risk ya. Ada nanti metode risk management seperti itu. Nah, itu ada itu. Nah, tergantung modal kita juga, Bapak Ibu. Ataupun kayak yang webinar kita pertama, episode pertama Zero to Hero kemarin, saya kan udah katakan kalau mau tidak menggunakan itu, tidak mau habis MC, gunakanlah leverage 1:1. Nah, itu harganya 0 baru kita MC. Cuman profitnya nggak gede seperti itu loh. Manajemen anti MC waktu Pak ya? Ya, manajemen anti MC. Nah, Nah, Bapak itu. Ibu yang belum tahu nih, minta linknya dengan marketingnya ya Bapak dan Ibu. Ya, ada dibahas Pak Alam nih di pertemuan pertama. Ya, silakan. Nah, Oke, boleh lanjut Pak Alam. oke. Ya, ini yang kedua Bapak Ibu. History repeat itself. Ya. Lalu yang ketiga, prinsip dasar analisa teknikal itu adalah market action, discount everything. Ini maksudnya apa? Market itu sudah membaca apa yang akan terjadi ke depannya, sudah mendiskon. Ya. Ya betul. Nah, ya. Oke, ini saya tutup aja dulu. Oke. Nah, udah ya. Ya. Jadi market action, discount everything. Market itu sudah mendiskon ataupun mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Contohnya ini maksudnya apa? Apapun data fundamental yang akan terjadi ke depannya Bapak Ibu, ini sebenarnya market ini sudah membaca. Dia sudah memberikan ciri-ciri, dia sudah memberikan kode-kode. Nah, kodenya itu apa? Karena itu yang sulit kita tahu. Ini kayak apa ya? Sandi-sandi kode untuk menemukan harta karun. Kan hanya orang-orang tertentu aja yang mengetahui, Bapak Ibu. Gitu loh. Ya. Nah, itu makanya kita harus belajar. Kita harus memperdalamnya. Contohnya seperti apa? Ini market discount everything. Ini non-farm payroll di sini Bapak Ibu. Rilisnya nih yang saya kotakin ini. Tapi selanjutnya harga itu naik turun pada saat non-farm payroll. Kebesokan harinya dia kok naik ya. Dia kok malah naik ya. Sampai hari Seninnya nih dia naik lagi nih. Apa penyebabnya dia naik? Ya karena secara trennya juga ini trennya masih up. Walaupun non-farm payroll-nya rilis, ya dia akan terus naik seperti itu. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua ini contoh Hang Seng. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini yang saya kotakin ini ya. Ini kan 1 Januari. Ya. 1 Januari di bulan Januari ini tahun lalu ya, itu kan pertama kalinya muncul Covid. Ya kan? Desember itu kan muncul Covid, Desember akhir ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, ketika muncul pertama kali Covid, harga itu ini turun Bapak Ibu, drastis. Bapak Ibu bisa lihat ya. Lalu kita lihat juga sebelum Covid itu hadir, kita lihat ini low-nya semakin tinggi Bapak Ibu. Trennya itu dalam keadaan up. Tapi setelah munculnya Covid di bulan Januari, dia turun membuat low yang lebih rendah. Maka ini merupakan salah satu ciri trennya sudah berubah. Nah, ketika penurunan ini terjadi, ya, ini beberapa negara sudah terkonfirmasi menyebar COVID-nya, Bapak Ibu. Ini kan harga udah turun nih. Ya, ini harga udah turun nih. Ketika lockdown terjadi di beberapa negara besar yang terjadi, ini yang terjadi, maka harga turun terus. Seperti itu. Jadi sebenarnya harga itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Cuman kitanya yang kurang jeli, ataupun karena modal kita terlalu kecil, kita tuh nggak lihat time frame yang besarnya seperti itu. Nah. Bagaimana kita tahu kalau itu sudah posisi yang tepat
Dan kita bisa Nah, pasang order. kalau Bapak Ibu pertanyaannya untuk pasang order, maka Bapak Ibu harus memiliki strategi trading. When, kapan entry-nya tadi. Nah, seperti itu. Bisa menggunakan Fibonacci, bisa menggunakan support resisten, macam-macam. Lalu pada time frame berapa? Kalau untuk jangka panjang, itu Bapak Ibu bisa daily ke atas. Minimal-minimal tuh H4 Bapak Ibu. Itu kalau untuk yang swing ataupun jangka panjang. Tapi kalau untuk harian, Bapak Ibu untuk menganalisa market hari ini aja, nggak perlu untuk besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan, itu cukup H1 ke bawah. Tapi kalau untuk memprediksikan pergerakan market besok, lusa, minggu depan, bulan depan, itu bisa daily, H4 daily ataupun weekly. Nah, kalau untuk menanyakan kapan saatnya untuk mengambil posisi buy atau sell, nah itu tadi 4 dimensi tadi yang pertama tadi, when-nya itu kapan kita lakukan buy. Begitu harga membuat lower low seperti ini, kita kan tahu harga ini mau turun. Ya. Turunnya di mana? Kita entry-nya di mana? Kalau kita langsung entry di sini, nah di sini nih di low yang ini, ketika harga naik sampai kemari, kalau kita nggak ada menggunakan manajemen, itu mungkin modal kita udah habis. Baru harga selanjutnya turun, kan konyol juga. Nah, makanya trading itu nggak hanya satu aja yang harus kita pelajari, tapi satu kesatuan banyak. Manajemennya lah, terus strateginya seperti itu. Modalnya juga harus kita siapkan. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Lalu juga nih kita lanjut ya. Untuk melihat sama juga kayak IHSG indeks harga saham gabungan kita, dia juga sudah mengkonfirmasi sebelum datangnya COVID itu, ketika COVID itu datang, ini akan turun. Dari mana kita bisa lihat turun, kan gitu. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, ini bulan Desember, ya, ini harga sideways, oke. Ketika Februari, ya, Februari muncul, ini dia sudah membuat lower low, nih lower low, ya. Ketika Maret kita sudah lockdown pada saat itu, saya ingat kali lockdown itu, karena di saat itulah saya mulai gemuk Bapak Ibu. Ya, wah ini turun tajam seperti itu loh. Nah, jadi inilah yang harus kita ingat, bahwasannya prinsip dasar analisa teknikal itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah market move in trend, yang kedua history repeat itself, yang ketiga market action discount everything. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan atau jelas sampai di sini? Kalau jelas bisa di komen. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat Bapak Ibu. Lanjut ya. Yang lain? Atau yang lain ada yang bingung juga nih? Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Pak Alam. Ya. Pak Alam tadi kan nyebut ada Fibonacci tadi kan. Ini kan kata Pak Satrio price action. Ya. Sebenarnya Pak, analisa teknikal tuh ada berapa sih Pak? Cabang-cabang gitu ada juga Pak? Oh. Ya, jadi kalau analisa teknikal itu ada 2 aja. Ya. Ada analisa klasik, ada yang modern. Kalau yang klasik itu dia menggunakan metode-metode yang zaman-zaman dulu punya Pak. Seperti apa? Fibonacci. Kan dari zaman dulu sampai hari ini ya itu aja Fibonacci. Ya, kan gitu. Golden ratio. Pakai trendline, pakai support resisten klasik, ya, pakai supply and demand. Nah, sedangkan yang modern seperti apa? Itu kalau kita menggunakan indikator. Seperti indikator yang custom yang sekarang itu kan banyak yang jual itu. Oke, Bapak Ibu, ketika muncul warna hijau di layarnya, maka silakan buy. Muncul warna merah, silakan sell. Nah, jadi itu cabangnya hanya ada 2, klasik dan modern. Jadi tergantung kita. Kalau saya sendiri itu lebih ke yang klasik, yaitu pakai Fibonacci, trendline, support resisten, identifikasi tren, seperti itu. Nah, seperti itu Albinus. Oke Pak. Nah,
Pak Alam, ini kan dari tadi ini kita terima pertanyaan gimana sih cara analisa. Kalau saya dan Bapak Ibu di sini Pak, ingin jadi trader teknikal nih Pak, kayak Pak Alam. Hal dasar yang wajib kita pelajari itu apa sih Pak? Sebelum kita lanjut ke, ini kayaknya ribet gitu. Ya. Dasarnya apa sih Pak yang harus kita ketahui Pak? Betul, karena kalau kita mempelajari semuanya dalam sekaligus dalam waktu yang cepat itu pusing 7 keliling. Jadi untuk tahap yang pertama Bapak Ibu bisa mempelajari yang wajib diketahui. Yang pertama itu yaitu selalu mengingat prinsip dasar analisa teknikal. Itu yang harus Bapak Ibu ingat selalu. Lalu yang kedua, identifikasi tren dan sideway. Itu aja. Bapak Ibu harus benar-benar bisa mengetahui, oh ini saatnya tren, oh ini saatnya sideway. Lalu yang ketiga itu support resisten. Itu yang simpelnya tuh. Sama kalau mau ditambahkan soal candlestick kah, seperti itu, ataupun candle pattern seperti itu. Itu aja untuk hal-hal dasar yang Bapak Ibu wajib pelajari dulu dibandingkan mempelajari hal-hal yang lain. Karena ada orang sebagian identifikasi tren belum ngerti, support resisten belum ngerti. Lalu yang dipelajari apa? Langsung indikator Ichimoku Kenko Hyo misalnya gitu kan. Nah, ataupun indikator yang lain-lain yang custom. Ya. Salah nggak? Ya nggak salah juga gitu. Nah, tapi alangkah lebih baiknya dari pengalaman saya pribadi itu mengetahui, mempelajari dulu benar-benar dua ini, identifikasi tren sama support resisten. Nah, itu aja. Karena support resisten ini pun bermacam-macam. Support resisten itu kan ada 3 ya. Klasik, dynamic, sama harmonik. Nah, yang klasik pun itu penarikannya itu beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda. Mungkin sama saya itu beda tarikannya nanti, sama Pak Nitra juga beda, sama yang lain juga nanti beda-beda. Jadi itu tergantung kembali ke diri masing-masing lagi nanti ujung-ujungnya. Seperti itu. Nah, seperti itu Albinus. Oke. Pak Alam, itu kan tadi dasar ya. Ya. Terus kalau kita udah ngerti dasar Pak, apalagi yang perlu kita pelajari Pak? Nah, kalau sudah ngerti dasar baru lanjut. Cat-cat pattern, Fibonacci, indikator. Indikator apa? Indikator ini semua di sini. Indikator, indikator William, ya, indikator tren. Nah, ini jadi indikator tren ini ya, ini indikator tren. Ichimoku, moving average, parabolik, ya. Lalu juga ada envelopes, fraktal, ya. Ada Bollinger Band. Nah, ini harus kita pelajari satu-satu, karena kalau kita nggak mempelajari apa itu Bollinger Band, apa itu fraktal, apa itu Ichimoku, nanti Bapak misalnya menggunakan moving average profit. Ketika terjadi loss di moving average, lalu Bapak Ibu lihat tetangga ataupun di sosial media, Bapak Ibu melihat dia pakai Ichimoku kok profit ya. Maka Bapak Ibu penasaran, Bapak Ibu belajar lagi Ichimoku, ya. Coba-coba lagi. Namanya juga udah coba-coba. Kalau profit kan berarti kan mujur aja itu, hoki. Kalau udah coba-coba profit berarti hoki gitu loh. Nah. Oke. Nah, dan ini semua indikator di sini nanti itu akan dipelajari juga, jadwalnya sudah ada di kita. Makanya nih Zero to Hero ini nanti sampai November kalau tidak ada halangan, ya, sampai November Bapak Ibu. Masih Juli ya Pak? Nah, ini masih Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dan semuanya ini kita rekam. Supaya apa Bapak Ibu nanti kalau itu kan bisa diulang-ulang. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi nggak Nus? Ada Pak masih. Nah, silakan. Itu tadi kalau kita udah ngerti hubungan teknikalnya nih Pak, analisa teknikal. Ya. Terus hubungan dengan manajemennya itu Pak, gimana tuh Pak? Apakah metodenya dulu atau manajemen dulu atau gimana Pak? Oke, manajemen dulu atau metode dulu? Sebenarnya metode dulu. Kenapa? Karena dari kita menggunakan metode, kita nanti tahu metode kita itu SOP-nya, entry-nya harus di sini.
level stop loss-nya ataupun level resikonya itu rata-rata itu sekian pip. Level take profit-nya, reward-nya itu rata-rata sekian pip kalau dalam sekali entry. Nah, dalam 1 bulan saya bertransaksi dari yang hasil saya riset, itu akurasinya cuma 70% misalnya. Akurasinya itu 70% dan menghasilkan reward bersih rata-rata 1 bulan itu hanya misalnya 5% misalnya. Oke, 5%. Berarti kalau modal kita misalnya 10 juta, 5%-nya kan cuma 500.000, betul kan? 500.000. Loh, terlalu sedikit dong, Pak. Gimana kalau kita mau sebulan 5 juta? Modalnya dibanyakin. Berarti modal kita itu harus 100 juta. Supaya kita dapat 5 juta. Bisa nggak, Pak? Modal kita modal kita 10 juta, tapi penghasil yang kita dapat tuh sebulan bisa 5 juta. Bisa, satu-satunya cara naikkan resikonya, lotnya dinaikkan. Tapi itu udah di luar SOP. Karena apa? Metode kita itu kan 70% akurasinya. 30%-nya loss. Dengan Bapak menaikkan lot ataupun menaikkan resiko, bisa aja di 30% loss itu 10 jutanya habis. Karena kurang modal. Karena kurang modal. Makanya itu metodenya dulu dicari, baru manajemennya seperti apa. Ini kayak saya nih kan modal deposit 2.000. Ini yang harian ya, yang saya trading hari-hari ya. Deposit 2.000. Saya intinya 0,1 aja, nggak ada yang 0,5 gitu loh. Ya, ini ada yang 1 lot nih pun salah entry, langsung saya close nih. Kan gitu. Nah, terklik gitu. Nah, seperti ini. Merah, banyak merahnya ini. Tapi alhamdulillah masih hasil akhirnya masih profit. Masih profit 5 jutaan 1 bulannya. Modalnya berapa? 20 juta. Sebulan ini masih dapat sebenarnya kemarin saya udah withdraw 12 jutaan. Ini sisa 13 jutaan. Karena akhir-akhirnya ini saya loss nih. Ini kan withdraw, ini loss nih, banyak lossnya nih. Nah, seperti itu. Loss banyak di emas nih. Ya kan? Oke. Nah, Pak Alam. Ya. Ini pertanyaan saya udah habis nih, Bapak dan Ibu. Nah, udah habis. Nah. Habislah cerita kalau gitu. Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyain enggak nih? XAU volatil, Pak, dihindari aja kata Pak Satrio nih. Ya. Maka untuk mengantisipasi volatility hindari XAU itu, maka manajemennya betul-betul saya hitung, Pak. Jadi kalau resiko XAU-nya yang terlalu besar, di luar dari manajemen resiko saya, maka saya nggak entry. Tapi kalau masih masuk, maka lotnya itu saya kecilkan, gitu loh. Jadi saya yang ngatur. Jadi mau volatility-nya pun seberapa, ya masih masuk-masuk aja. Yang penting kan kita yang ngatur, kita mau loss-nya berapa, seperti itu. Kalau hitung-hitungannya masuk, ya kita entry aja, walaupun di XAU, seperti itu. Tergantung modal sama resiko kita ya, Pak ya. Ya, manajemen resiko dan metode kita. Seperti itu. Kalau kena makan ayam, kalau kalah makan tempe. Ini kalau yang modal-modal kecil, lalu risk per entry-nya itu besar. Contohnya apa? Kalau kita misalnya depositnya $500, lalu kita meresikukan sekali entry itu adalah 5%. $500, 5%-nya berapa, Nus? $25 kan? Iya. $25 mau trading di gold nggak bisa. Karena kalau 0,1 itu $25 tuh ya 2,5 poin aja, Pak. 3 poin lah kita anggap. Hanya 3 poin, 3 poin di gold itu kedip mata 2 kali selesai barang tuh, Pak. Jadi nggak bisa, makanya harus dicocokkan seperti itu loh. Ya, enggak. Kalau kita depositnya 500 lalu kita siap kehilangan $25 dan kita entry-nya di gold, itu betul yang kayak Bapak bilang tadi. Ya, kalau menang makan ayam, kalau kalah nggak makan, Pak. MC macam mana makan? Ya? Nggak cuma tempe, nggak makan. Ya, nah, seperti itu. Ada lagi, Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan lagi nih?
terkait dasar-dasar analisa teknikal. Nah, ini supaya Bapak Ibu pahami dulu nih sebelum kita masuk ke bagian indikator, pembahasan indikator. Ya, Gimana cara melihat tren secara lengkap, Pak ya? ya betul. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, asalkan Bapak dan Ibu di pembahasan kali ini sudah jelas. Nah, gitu. Gitu, Bapak Ibu. Gimana? Sudah jelas Bapak dan Ibu? Kalau sudah jelas, tolong di komen. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup. Oke, sambil nunggu pertanyaan Bapak Ibu, saya ingin jelaskan lagi ya dari awal conclusion-nya lah seperti itu ya. Iya, silakan Pak. Jadi dalam tema malam hari ini itu adalah analisa teknikal, dasar analisa teknikal. Nah, pertanyaan pertama tadi, penting nggak bagi kita menganalisa? Penting. Nah, ini yang saya jelasin ada 4 dimensi penting dalam menganalisa market. Yang pertama itu yang harus kita analisa itu adalah fundamentalnya, ya, makro fundamentalnya itu seperti apa. Lalu yang kedua kita evaluasi lagi apa yang membuat makro fundamentalnya itu, ekonomi secara fundamentalnya itu bisa bagus ataupun buruk. Lalu setelah kita tahu, oh makro fundamentalnya ini ya bagus, saatnya untuk beli. Nah, belinya kapan, di harga berapa? Maka kita harus menguasai analisa teknikal. Nah, belinya di harga ini, karena di harga ini itu ada resisten. Kalau dia tembus, maka kita buy. Nah, kapan kita belinya? Iya, pada saat tembus itulah kita buy. Kalau belum tembus, jangan beli, jangan buy. Nah, itu gunanya analisa, Bapak Ibu. Jadi 4 dimensi ini yang perlu kita pelajari. Lalu selanjutnya kita ada 3 analisa. Dalam trading itu ada 3 analisa. Yang pertama fundamental, teknikal, dan sentimen pasar. Fundamental itu yang kita analisa itu adalah kondisi ekonomi dari negara. Negara mana? Negara yang mata uangnya yang kita tradingkan. Misalnya kita mau trading di GBP USD. Berarti yang kita analisa negara Inggris sama negara Amerika. Jangan Bapak Ibu tradingnya di GBP USD, yang Bapak Ibu analisa negara Indonesia. Nggak nyambung gitu loh. Kan gitu. Suku bunga Indonesia direndahkan sampai minus ke 0 pun atau dinaikkan sampai 100 pun GBP-nya nggak gerak gitu loh. Nah, jadi itu harus sesuai. Ya. Lalu juga kalau Bapak trading saham, ya politik di negara itu, perusahaan di negara perusahaan yang mengeluarkan saham itu harus Bapak analisa. Lalu yang kedua analisa teknikal. Teknikal itu kita analisanya dari histori pergerakan harga sebelumnya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga analisa sentimen pasar. Sentimen pasar ini kita tinggal melihat trader-trader itu, big player itu lebih banyak beli atau jual terhadap misalnya mata uang yang kita ingin tradingkan, seperti itu. Nah, ini biasanya keluar pada saat apa? Ketika rilis ekonomi, ketika terjadi suatu rilis data ekonomi tertentu, maka respon pasar itu bisa berbeda-beda, Bapak Ibu. Maka tugas kita adalah, oh ini respon pasar nih lebih banyak, ini bakalan naik. Dari mana kita bisa lihat itu? Salah satu tadi dari CFTC. Kalau Bapak mau lebih simpel lagi, lihat aja di chartnya, di candlestick-nya itu udah bisa kita baca seperti itu. Nah, lalu yang paling penting itu ada Bapak Ibu mengingat prinsip dasar analisa teknikal. Market bergerak dalam tren. Nah, trennya itu trend up, trend down, sideways. Ya. Lalu yang kedua, sejarah itu akan terulang kembali. Ya. Histori itu akan terulang kembali. Nah, jadi kalau yang kemarin kan tadi juga kita buktikan sama-sama, Bapak Ibu menjawab double top, ini di sini ya. Ada yang juga yang bilang resisten, berarti Bapak Ibu udah tahu. Kenapa kita bisa tahu itu dan kita yakin? Karena harga sebelum-sebelumnya itu ya seperti itu. Ketika ada terjadi double top, maka dia potensi akan turun. Walaupun 100%, tidak 100% dia turun. Tapi probabilitasnya tinggi dia bakalan turun, seperti itu. Dan yang ketiga, market action discount everything. Market itu sudah membaca apa yang akan terjadi ke depannya. Walaupun nanti ada misalnya data fundamental ke depannya, itu akan berita-berita penting, dia akan udah kasih ciri-ciri lah, udah jadi kode-kode udah ada gitu loh.
Seperti itu. Nah, lalu untuk Bapak Ibu yang ingin belajar dasarnya itu adalah yang pertama itu prinsip dasarnya harus diingat, bisa mengidentifikasi tren dan sideways dan belajar support resisten. Selebihnya nanti akan kita bahas di tema webinar Zero to Hero selanjutnya, termasuk identifikasi tren, support resisten, sideways, segala macam itu kan kita bahas Bapak Ibu. Dan ya sudah, ternyata sampai saya ngomong ini pun tidak ada yang bertanya, berarti sudah Pak ya. Selesai malam hari ini. Cukup, nih. Ya. Nah, sudah cukup jelas ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sudah paham nih dengan dasar-dasar analisa teknikal. Ya. Dan pada Zero to Hero selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita juga akan mendalami tentang analisa fundamental ya Pak Alam ya. Ya, betul. Nah, di jadwalnya itu begitu Bapak dan Ibu. Namun minggu ini kita ada webinar akbar Pak Alam ya? Ya, sama pusat seluruh ya, edukator GK Invest. Webinar akbar nasional. Ya, betul. Nah, nasional. Jadi Bapak dan Ibu, di situ judulnya adalah Awesome Money Management, Awesome Result. Apa tuh bahasa Indonesianya? Kalau money management yang luar biasa, maka hasilnya luar biasa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pasti penasaran nih. Saya juga penasaran. Money management seperti apa sih yang akan digunakan oleh edukator-edukator kita nih? GK Invest. Ya. Seluruh Indonesia Bapak dan Ibu. Jadi jangan dilewatkan, ini nanti hari Jumat tanggal 16 Juli Pak Alam ya. Ya, untuk analisa fundamental hari Rabu nanti. Jadi analisa fundamental dulu hari Rabu, baru webinar akbar di hari Jumatnya Bapak Ibu. Ya. Oke. Oke. Pak Alam, sebelum ditutup. Ya. Kalau dilihat secara teknikalnya Pak Alam, market malam ini atau minggu depan gimana kira-kira Pak Alam? Ini kalau kita lihat market malam hari ini sideways ya, goalnya ini sideways. Ya. GBP USD-nya juga nih, ini dia tertahan di area support nih. Lalu ini lagi naik, tapi dia belum juga mampu break resisten ini. Ada potensi harga bakalan mondar-mandir di dalam ini aja, dalam ring yang agak lebar ini. Dan untuk detailnya nanti hari Senin ikut aja Bapak Ibu. Ya, karena kita mau lihat dulu tutup market hari ini seperti apa. Lalu untuk hari Senin nanti kita akan mengadakan ya morning briefing market preview hari Senin ya. Nah Bapak Ibu nanti tinggal ikut aja ataupun nanti standby aja di YouTube saya, atau nanti akan saya upload biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk malam hari ini nih nggak ada seru-serunya nih, karena besok Sabtu ini udah 8:30 market tidak bergerak, jadi mungkin kita bawa tidur aja. Ya besok weekend nih Pak. Ya betul. Nah biar weekendnya tenang ya. Ya. Walaupun di rumah aja Bapak dan Ibu ya, nggak bisa ke mall nih, Pontianak lockdown nih Bapak dan Ibu. Betul. Yang penting sehat-sehat semua Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Karena saya sendiri itu bulan Mei kemarin itu sempat positif corona. Tapi alhamdulillahnya tidak sampai saya ngedrop, nggak sampai pakai tabung oksigen, nggak sampai. Karena apa? Begitu ada gejala-gejala COVID, pada saat itu badan saya nggak enak, kayak mau demam, kepala agak pusing, lalu besoknya penciuman saya hilang, maka saya langsung PCR dan ternyata benar positif. CT saya pada saat itu 17, jadi CT 17 itu sudah sangat rentan menularkan. Jadi saya langsung isolasi mandiri dan minum obat. Nah, minum obat ya, obat yang disarankan oleh dokter itu ada Avigan. Sama vitaminnya saya itu sama dari For Life ya, dari teman saya juga di sini, Pak Himen, itu saya minum For Life yang transfer factor TF+. Nah, itu aja saya minum, sama minum air kelapa, Yakult, susu beruang, sama minum vitamin. Makan saya yang banyak pada waktu itu, ya udah aman, 8 hari langsung negatif. Dan sampai hari ini kemarin mau vaksin, kata dokternya nggak usah vaksin lagi karena antibodinya udah kuat. Nanti tunggu 3 bulan lagi, cek lagi antibodi,
baru vaksin lagi. Kalau memang antibodi melemah, baru boleh vaksin. Seperti itu. Saya baru vaksin Itu sharing pertama. saya aja, Bapak Ibu. Yang saya sudah sempat positif, tapi alhamdulillah tidak Tidak sampai senyaris, sesak napas. nggak sampai sesak napas seperti itu. Aduh. Jadi Bapak dan Ibu tetap jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Walaupun weekend tetap di rumah. Jadi jaga kesehatan. Hindari kerumunan lah Bapak dan Ibu. Kita di sini juga jaga jarak terus nih Pak Alam ya. Ya, betul. Ya. Oke. Mudah-mudahan ya setelah vaksin ini nanti dapat kita semua, pandemi ini segera berakhir juga Bapak dan Ibu ya. Amin. Kita berdoa sama-sama. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi hal-hal yang perlu kita ketahui tentang analisa, khususnya analisa teknikal Bapak dan Ibu. Nah, pertemuan selanjutnya, seperti yang kita sebut tadi, Zero to Hero memasuki episode ke-6 hari Rabu nanti dengan tema dasar analisa fundamental. Nah, jadi setelah kita tahu dasar analisa teknikal, berikutnya kita pahami dasar analisa fundamental, kemudian baru kita masuk ke metode trading menggunakan analisa itu. Benar ya Pak Alam ya? Betul sekali. Nah, Bapak dan Ibu, tidak lupa saya ingatkan lagi, Bapak dan Ibu yang mungkin punya keluarga, rekan, atau kenalan yang baru mulai trading nih Bapak dan Ibu, kita sarankan, sangat kita sarankan, mumpung kita masih di awal pertemuan, jangan sampai beliau-beliau nanti masuk ke hutan rimba dunia analisa. Jadi kalau Bapak dan Ibu ketik di Google itu, analisa teknikal, apa itu banyak banget Bapak dan Ibu. Jadi kita sarankan untuk bisa ikut edukasi kita, jadi diajaklah Bapak dan Ibu, rekan-rekan itu. Nah, di edukasi GK Invest ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu secara terbimbing agar dapat jalan yang benar nih. Dan jalan yang aman, relatif aman ya, daripada belajar di luar sana. Dari internet maksud saya, yang tidak ada pembimbingnya itu rawan banget ya Pak Alam. Saya Ya, sudah betul. pernah sendiri. Nah, semoga kita bisa memahami dunia trading ini dengan benar ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Pak Alam sudah meluangkan waktunya ya malam hari ini untuk sharing bersama kami. Sudah menambah pengetahuan kita semua tentang dunia trading. Semoga selalu bermanfaat. Terima kasih juga Bapak dan Ibu ya yang sudah bergabung webinar malam hari ini. Saya selaku host webinar Zero to Hero malam hari ini mohon undur diri Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga webinar ini bermanfaat dan semakin baik ke depannya. Jaga kesehatan selalu, terapkan protokol kesehatan. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir Bapak dan Ibu. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Malam. Bye-bye. Malam Pak Samsul. Ibu Sandra, Malam. Pak Meng. Malam. Oke, Pak. Terima kasih. Pak Niko. Ya, untuk semuanya Bapak Ibu, selamat malam. Happy weekend Bapak dan Ibu. Malam, Pak Alam, Aldinus, thank you semua. Oke. Terima kasih.